Ayo ikut aku, ini tinggalkan dunia yang melupakan dirimu. Sebelum ceritanya dimulai, ada sesuatu yang harus kamu tahu. Wanita berselendang hitam itu tidak memilih korban secara acak. Dia datang kepada siapapun yang mendengar tentang dirinya. Dia tidak butuh tubuhmu, dia tidak butuh nyawamu. Yang dia incar hanyalah satu, pikiranmu, agar kamu tidak bisa membedakan mana dirimu dan mana dirinya. Jika kamu mendengarkan cerita ini sampai akhir, kamu akan merasakan tanda pertamanya nanti malam. Ketika kamu tiba-tiba lupa siapa yang mematikan lampu terakhir di rumahmu, kamu atau sesuatu yang berdiri di dekatmu. Pastikan kamu sudah subscribe, karena beberapa pendengar mengaku merasa dia berdiri tepat di belakang setelah mendengar cerita ini. Semua berawal ketika kamu pulang melewati jalan sempit dekat Kali Loji. Tidak ada angin, tidak ada suara kendaraan, tetapi entah kenapa kamu mendengar seseorang mengikuti langkahmu dengan ritme yang sama persis. Setiap kali kamu berhenti, suara itu berhenti. Setiap kali kamu mempercepat langkah, suara itu ikut mempercepat. Dan yang membuatmu mulai goyah adalah saat kamu menyadari suara itu hanya tertinggal setengah langkah di belakangmu, terlalu dekat untuk disebut bayangan. Tepi Kali Loji, air sungainya tidak bergerak seperti biasa. Air itu naik turun seperti dada manusia yang sedang bernafas. Dalam gelap, kamu melihat seorang wanita berdiri membelakangi kamu. Selendang hitamnya menutup seluruh tubuhnya, tapi kamu sadar sesuatu. Bayangannya di air bergerak lebih dulu daripada tubuhnya, seolah air tahu apa yang akan ia lakukan sebelum dia melakukannya. Kamu merasakan ketakutan pertama menyelinap masuk, ketakutan yang membuat otakmu menolak apa yang dilihat matamu. Kamu menegakkan tubuhmu, berusaha memaksa kakimu untuk mundur dari tepi sungai, tetapi ada sesuatu yang membuatmu terpaku di tempat. Bukan rasa takut sebenarnya. Anehnya kamu tidak merasa takut, justru itu yang membuat segalanya terasa salah. Tubuhmu merinding, tapi pikiranmu terasa seperti sedang ditahan oleh sesuatu yang lembut, namun kuat. Seperti ada tangan yang membelai bagian belakang kepalamu dan berkata, "Diam di sini." Dan saat kamu bersiap untuk benar-benar melangkah pergi, saat itulah suara itu muncul. Bukan dari belakangmu, bukan dari sampingmu, bukan dari wanita berselendang hitam yang berdiri memunggungi sungai. Suara itu muncul dari dalam dirimu, dari bagian kepalamu yang tidak seharusnya bisa berbicara. Pelan, sangat pelan, seolah menyusup dari sela-sela di antara urat sarafmu. "Jangan pergi, dia menunggumu." Kamu sontak memegang kepala, bukan karena sakit, tetapi karena sensasi itu begitu asing. Suara itu seperti sedang mengalir melalui tulang tengkorakmu, bukan melalui telinga. Kamu merasa getaran kecil halus, seperti dengungan nyamuk yang merambat dari pangkal leher ke belakang mata. Saat kamu mengedip, kamu melihat sekelebat bayangan yang bukan milikmu. Seolah ada seseorang berdiri sangat dekat, tepat di belakang bola matamu. Suara itu kembali datang, kali ini lebih jelas, seperti bisikan yang menyentuh bagian otak yang membuatmu bermimpi. Kamu sudah terlalu dekat, jangan mundur. Napasmu tercekat. Kamu mencium bau tanah basah bercampur aroma anyir sungai. Tapi entah mengapa, bau itu terasa masuk ke dalam dirimu, bukan ke hidungmu. Seakan-akan panca inderamu mulai berfungsi tidak sesuai tempatnya. Kamu mencoba menutup telinga, namun suara itu tidak ikut hilang, karena memang bukan berasal dari luar. Ketika kamu menutup mata lebih erat, berharap semua ini hanya ilusi, kamu malah melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Wanita berselendang hitam itu muncul di balik kelopak matamu, tapi bukan sebagai bayangan, melainkan seperti memori yang bukan milikmu. Kamu melihat punggungnya, kain hitamnya yang basah. Air sungai menelan langkahnya perlahan, dan suara itu berbisik lagi, lebih dekat, lebih hangat, hampir seperti suaramu sendiri. "Lihatlah, ini juga kisahmu,
Kamu tersentak membuka mata, namun sosok wanita itu tetap terlihat samar di sudut pandanganmu, seolah sebagian dirinya sudah menempel pada retakan halus di dalam pikiranmu. Dan kamu sadar, ini bukan sekadar suara, ini adalah pintu pertama yang dia buka menuju kepala kamu. Sejak malam itu di tepi Kali Loji, ada sesuatu yang berubah di dalam dirimu, sesuatu yang tidak bisa kamu jelaskan, tapi terasa seperti ada tangan tak terlihat yang perlahan meraih dan menarik bagian terdalam dari dirimu. Kamu masih ingat jelas bagaimana tubuhmu membeku ketika wanita berselendang hitam itu tiba-tiba berdiri terlalu dekat, terlalu diam, terlalu tidak manusiawi. Tapi yang lebih menakutkan bukanlah bayangan dirinya, melainkan apa yang dia tinggalkan di dalam kepalamu. Semua orang bilang pikiran adalah tempat paling aman, paling pribadi, paling milik sendiri. Tapi setiap kali kamu memejamkan mata, kamu bisa merasakan kenyataan lain. Kepalamu bukan lagi ruang milikmu. Awalnya hanya bisikan samar, seperti suara air sungai yang mengalir perlahan. Kamu pikir itu hanya sisa trauma, atau mungkin halusinasi karena ketakutan. Namun semakin kamu mencoba mengabaikannya, semakin jelas suaranya. Bisikan itu tidak sekadar berbunyi, ia memanggil namamu, lembut, namun dalam, perlahan, namun pasti, seperti seseorang berdiri tepat di belakangmu. Bibirnya hampir menyentuh telingamu. Malam pertama, kamu terbangun tiba-tiba, tubuhmu berkeringat dingin. Jendela kamar tertutup rapat, tapi kamu mencium bau khas sungai itu. Bau air berlumpur dan dedaunan busuk. Kamu berusaha menenangkan diri, memejamkan mata kembali. Tetapi saat itu terjadi bayangan wajah yang tidak pernah sempat kamu lihat di tepi sungai. Kini muncul begitu jelas di balik kelopak matamu. Wajah pucat, mata hitam tak berdasar, dan senyum tipis yang tidak menunjukkan emosi, hanya niat. Kamu tersentak bangun, nafasmu terengah, tapi keganjilan terbesar baru terasa saat kamu menyadari suaranya tidak hilang. Aku di sini. Bisikannya tidak lagi terdengar dari luar, tidak dari belakangmu, tidak dari sampingmu. Kamu mendengarnya dari dalam kepala, seolah dia duduk di sudut gelap kesadaranmu. Sejak itu, setiap keputusan kecil pun terasa bukan lagi keputusanmu. Kamu ingin berjalan ke kanan, tetapi langkahmu bergerak ke kiri. Kamu berniat menatap ponsel, tapi pandanganmu justru teralihkan ke sudut ruangan yang gelap. Dan ketika kamu mencoba memikirkan hal lain, pikiranmu justru kembali pada satu tempat, Kali Loji. Ada momen ketika kamu lupa apa yang baru saja kamu lakukan selama beberapa detik. Seperti loncatan memori. Ketika sadar, kamu sudah berdiri di depan pintu kamar tanpa tahu kapan kamu bangun dari tidur. Atau kamu menemukan dirimu menatap cermin, tangan terangkat, seolah sedang menyentuh wajah seseorang yang tidak ada di sana. Puncaknya terjadi ketika kamu mendengar kalimat itu untuk pertama kalinya. Jelas, lantang, tanpa keraguan. Pikiranmu bukan milikmu lagi. Dan di pantulan cermin, tepat di belakang bahumu, kamu melihatnya berdiri. Wanita berselendang hitam, tidak bergerak, tidak bernapas, hanya menatapmu dengan mata yang kini kamu pahami benar. Mata milik sesuatu yang sudah hidup di dalam kepalamu sejak malam itu. Tiba-tiba kamu berada di kamar rumahmu. Kamu tidak ingat pulangnya. Kamu tidak ingat berjalan. Di cermin, kamu melihat dirimu. Tapi sesuatu sangat salah. Bayanganmu bergerak setengah detik lebih lambat, seolah bukan pantulan, tapi makhluk lain yang menirumu. Saat kamu mendekat, bayangan itu tersenyum lebih dulu daripada kamu. Kemudian, dari dalam pantulan itu, wanita berselendang hitam muncul perlahan, berdiri tepat di belakang versi dirimu di cermin. Dia membisik pada versi cerminnya, bukan kepadamu. Sekarang, kamu gantinya. Lalu, lampu padam dan kamu mendengar langkah kaki, bukan di luar kamar, tapi di dalam kepalamu. Seperti ada seseorang berjalan mengitari isi otakmu sendiri. Sementara suara terakhir yang kamu dengar adalah, setiap orang yang mendengar ceritaku akan kubuat lupa
Siapa mereka? Sampai hanya aku yang tertinggal di dalam.